sebentar. Terima kasih Tuhan untuk hadirat kamu yang luar biasa, dan terima kasih juga untuk ulang tahun anniversary yang sudah kau tambahkan untuk gereja Pak Benny bersama istri di NWC. Bila kasih anugerah kemurahan-Mu senantiasa turun atas gerejamu ini dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan malam hari ini supaya ada revival, supaya kami bisa mengerti bagaimana cara hidup menyingkapi di akhir zaman ini. Supaya hidup kami ini tidak kalah keadaan atau kondisi, tetapi kami harus mempertahankan iman kami sampai hari kesudahannya, supaya hidup kami ini betul-betul memancarkan terang dan garam dunia. Di mana ada kami berada, disitulah Tuhan berkarya atas kami, dan orang bertobat melihat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Shalom. Oke, shalom. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini hari ulang tahun yang ke-14, dan saya lihat ada beberapa jemaat Miracle Center yang juga bersama-sama dengan kita, yaitu Pak Kris dan istri dan keluarga, dan Ibu Yenti dan Senfri. Wah, luar biasa untuk dan Melisa Wijaya juga yang ada bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara khususnya untuk jemaat yang ada di New Jersey, ya, Philadelphia, maksud saya, yang ada di Philadelphia. Nah, saya mengatakan buat saudara pada malam hari ini supaya kita ini belajar menyikapi bagaimana hidup di akhir zaman. Banyak di dalam kehidupan kita ini seringkali ini tidak bisa boleh dikatakan seperti tema malam hari ini muncul sebagai lebih dari seorang pemenang. Mungkin menangnya iya. Menang itu dalam arti kata kita menghadapi masalah, sakit penyakit, tekanan hidup, oke, kita bisa menang. Tapi lebih daripada pemenang itu bukan berarti kita menang, tapi lebih daripada pemenang. Arti lebih daripada pemenang itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dilakukan dan dipercayai, serta harus konsisten dengan firman itu. Kita tidak bisa aja kalau seperti masalah menang ya udah selesai sampai di situ kan. Tetapi firman itu harus konsisten sampai nafas kita itu berhenti. Nah, itu yang disebut lebih dari seorang pemenang. Makanya tidak heran banyak anak-anak Tuhan ini saat ini itu banyak ketakutan, sangat bingung, bahkan gelisah, nggak ngerti, ribut sana sini, kenapa kena COVID. Dan bahkan ada yang paranoid lagi, saudara. Begitu bersin aja, waduh, wah kena ketularan ini, COVID. Jadi kita bingung, saudara. Saya mengatakan buat saudara hari ini, kenapa bisa menjadi seperti itu? Manusia itu lebih percaya kepada manusia daripada firman Tuhan. Saya tidak mengajari saudara untuk melawan pemerintah, tetapi saya ingin memberitahu buat saudara, sebenarnya sebelum ada corona ini kan juga ada yang namanya virus antraks. Ada yang juga namanya AIDS. Ada yang juga namanya Ebola, virus Ebola. Ada yang juga Swan flu. Nah, yang terakhir ini kan virus corona. Nah, kenapa yang lain-lainnya itu kita ini bisa mengatasi? Kenapa sekarang corona aja tidak mengatasi? Oh, mungkin lebih mematikan. Oh, lebih hebat dan lain sebagainya. Enggak juga sih. Kalau saudara menyelidiki, virus flu itu lebih banyak kematiannya daripada virus corona. Dan kalau saudara nyimak dengan baik dan teliti dengan baik, sebenarnya manusia ini hidup tanpa virus saja sudah ngedel dengan kematian. Contoh misalkan nih, kakak saya diangkat jadi pendeta muda di salah satu gereja. Lalu pergi ke restoran, makan, mati itu. Meninggal. Terus pelatih saya, barusan sore ini misalkan sore ini dia latihan bersama-sama kita. Dia jaga kesehatan, dia ke dokter, dia periksa. Tiba-tiba malam itu meninggal. Berarti itu kan ngedil dengan kematian. Itu pun kita nggak pernah takut loh, saudara. Tetapi kenapa herannya dengan virus ini kita ini ketakutan sekali. Itu, saudara. Nah, saya ingin mengajak buat saudara, itu yang saya katakan di depan, kita ini harus muncul sebagai lebih dari pemenang, yaitu konsisten dengan firman Tuhan yang kita percayai. Kalau saudara menang dah biasa, tapi lebih dari pemenang itu yang luar biasa, itu yang seringkali tidak ada, saudara. Contohnya bangsa Israel sudah melihat mujizat Tuhan.
Tapi begitu ada masalah lagi di Laut Teberok, dia komplain lagi, dia marah-marah lagi. Kepada apa? Kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak konsisten mempercayai firman Tuhan. Dia tidak bisa muncul sebagai pemenang. Arti kata pemenang seperti yang saya katakan, kita ini harus konsisten dengan firman Tuhan yang kita percayai. Kita tidak bisa hari ini bisa, besok nggak bisa, saudara. Kalau hari ini Tuhan bisa menyelesaikan saudara, masalah tekanan hidup saudara, pada depannya lagi saudara harus lebih percaya, ke depannya lagi saudara harus lebih percaya, ke depannya lagi saudara harus lebih percaya lagi. Kalau saudara hanya percaya saat saudara dimenangkan, saudara hanya muncul sebagai pemenang. Sedangkan Tuhan kepingin saudara muncul lebih dari pemenang. Sama, saudara tidak cukup untuk hanya dipanggil sama Tuhan, tetapi saudara harus apa? Dipilih sama Tuhan. Saudara harus dipilih sama Tuhan, bukan dipanggil. Kalau dipilih udah pasti masuk, dipanggil belum tentu. Kenapa, saudara? Nah, salah satu yang ada seorang yang saya katakan buat saudara, salah satu dipanggil oleh presiden. Kenyataannya waktu dipanggil nggak dipilih, saudara. Pulang balik lagi. Ya, kenapa? Kenapa nggak dipilih? Karena kalau udah dipilih, itu pasti masuk punya, saudara. Makanya kita harus jadi orang yang dipilih. Makanya kenapa sekarang banyak anak-anak Tuhan ketakutan, bingung. Karena ada yang di layoff, karena kerjaan, sakit ini, sakit itu. Ada beberapa hal yang membuat kita menjadi panik dan takut. Yang pertama, kita ini seringkali melihat beberapa orang yang meninggal. Kenapa? Kita lihat di news, wah dari si A meninggal, si B meninggal, jumlahnya meningkat, tambah meningkat, tambah meningkat. Jadi ketakutan kita. Ya, terus lalu kita dengar lagi di news, belum ada apa vaksinnya. Waduh, wah kapan siapa yang bisa ngelawan ini virus corona ini? Nggak ada vaksinnya loh. Ketakutan sekali. Nah, lalu penularan begitu cepat sekali pada COVID. Wah, COVID-nya cepat sekali, nularnya cepat sekali. Dan news memberitakan yang lebih menakutkan lagi. Bayangin ini, dari 4 saja sudah mempunyai pemikiran kita sesuatu yang mengerikan di dalam kehidupan kita. Dan apalagi semuanya itu sekarang udah lockdown. Semua tidak bisa pergi kemana-mana. Semuanya serba mahal dan lain sebagainya. Dan di layoff. Kebingungan kita ini. Bahkan kalau kita lihat banyak pendeta yang mati, saudara. Wah, pendeta aja mati. Bagaimana lagi nih, saudara? Lihat nih. Hal-hal semacam inilah yang membuat kita melupakan Tuhan. Kita itu lupa bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kita lupa Tuhan yang menciptakan garis batas bumi. Kita lupa bahwa Tuhan yang sudah menolong kita. Kita lupa bahwa Tuhan sudah membekali kita dengan apa? Dengan firman. Kenapa? Karena kepercayaan kita lebih percaya kepada manusia dibanding kepercaya kepada firman Tuhan. Saya sekali lagi tidak against dengan pemerintah. Saudara cuci tangan, silakan saudara cuci tangan. Jaga tidur dengan baik. Minum vitamin C dengan baik. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah jangan geser imanmu menjadi yang nomor 2 atau yang ketiga. Saudara harus mempertahankan yang saudara percayai. Untuk apa? Untuk mempercayai firman itu 100%. Buktinya ada satu orang yang ada di Indonesia kena COVID itu, saudara. Kena COVID. Tapi hari ini sembuh. Dan Jemaat Miracle Center ada yang dimasuk di kerja bagian COVID. Semuanya terinfeksi. Kenyataannya dia tidak terinfeksi. Ada lagi yang masuk di dalam lingkungan COVID. Semua dicek. Karena beberapa orang kena COVID juga. Tapi kenyataannya dicek, dia negatif itu, saudara. Kenapa? Itu yang saya katakan buat saudara. Kalau setiap hari yang kita masukkan di dalam hati dan pikiran kita, segala sesuatu yang menakutkan, yang membingungkan, yang membuat saudara tidak bisa berpikir dengan jernih, maka yang terjadi apa? Ketakutan di dalam kehidupan kita. Makanya gereja ini sekarang tutup semua. Ini ujian kalau menurut saya, saudara. Jadi kita ini berpikir jangan seperti keadaan yang menimpa saudara. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kepada saudara, segala sesuatu yang problem, masalah apapun, itu tidak membawa saudara kuat. Tetapi membuat saudara down. Maka dari itu, saya mengajak saudara untuk berpikiran jernih. Untuk menghadapi situasi semacam ini. Seharusnya dengan COVID ini, saudara bersuka cita. Loh kok bisa mau bersuka cita? Iya. Karena apa? Karena saudara akan dapat berkat lewat COVID itu. Contoh,
Saudara tidak pernah ketemu dengan anak, saudara jarang ketemu dengan suami, dan saudara tidak ada waktu dengan anak-anak dan suami. Dengan gara-gara COVID, saudara bisa berkumpul, toh. Saudara bisa bersama-sama, toh. Saudara bisa bergandengan tangan, toh. Saudara bisa memperhatikan. Nah, pemikiran kita harus dibalik. Jangan berpikir sesuatu yang negatif membuat saudara tidak bisa tenang. Jangan membuat segala sesuatu pikirannya jadi negatif hingga saudara sakit-sakitan. Saudara jangan takut dengan COVID ini, saudara. Kenapa saya mengatakan begitu? Saudara lihat nanti saudara, kalau kami kan ada di Miracle Center USA, itu ada di YouTube. Saudara bisa di YouTube. Itu gereja itu sekarang dibuat sedemikian rupa, nggak bisa lagi dempet-dempetan, harus 6 feet. Nggak bisa lagi seperti yang dulu. Saya mengatakan buat saudara, semakin hari kita dibatasin geraknya. Nah, inilah akhir zaman. Sampai di mana iman kita akan Tuhan? Apakah kita mau lebih percaya kepada manusia atau percaya pada Tuhan, yang di mana Tuhan pernah menolong saudara? Yang di mana Tuhan sudah melawat saudara? Yang di mana saudara sudah melihat dengan mata kepala saudara bahwa Allahmu Allah yang hebat, Allahmu adalah Allah yang dahsyat, Allahmu Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan bahkan Allahmu Allah yang telah membawa saudara yang dari ke bawah sampai ke atas, dan Dia yang menjaga, melindungi, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kenapa kita tidak bisa percaya pada Dia? Segala sesuatu yang saudara awalin dengan roh, saudara harus akhirin dengan roh. Waktu sudah bertobat terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, seharusnya saudara mempertahankan dan mempercayai firman itu sampai hembusan nafas terakhir. Saudara jangan bingung, sungguh loh saudara. Justru di COVID ini banyak memberkati secara jasmani maupun rohani. Baik secara jasmani, gaji jemaat mereka hampir sebagian besar dinaikin semua, saudara. Dan kolekte atau persembahan di gereja tidak pernah kurang, malah naik, saudara. Kenapa? Saya nganjurkan pada jemaat supaya kita ini berpikiran yang positif. Justru dengan gara-gara COVID ini mendapat berkat, bukan hanya kumpul dengan anak-anak, dan begitu juga dengan keadaan COVID, saudara bisa berdoa bersama-sama dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak saudara. Hingga saudara bisa memuji Tuhan. Hingga saudara bisa mengagungkan Tuhan. Masihkah kita lupa dengan apa yang dikatakan firman Tuhan? Buka di dalam Yesaya 41 ayat 10. Kalau saudara ada Alkitabnya, buka Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 ngomong gini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kita nggak perlu takut sebab apa? Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Terus, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Masa kita nggak percaya dengan ayat ini? Buat apa dong ada Alkitab, saudara? Amin. Buat apa dong kita ini mempercayai Tuhan? Makanya saya mengatakan buat saudara, kita itu ikut Tuhan, jangan asal ikut-ikutan saja. Kita ikut Tuhan itu jangan asal ikut saja, saudara. Kita ini harus betul-betul mempercayai kebenaran firman Tuhan. Sungguh, saya kasih tahu buat saudara, COVID ini adalah buatan manusia yang dibuat. Linknya pun saya ada, kalau saudara mau, saya akan kasih linknya. Kenapa, saudara? Karena ini juga di akhir zaman. Kita ini harus menyingkapi dengan baik, meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Saudara boleh dengar segala sesuatu, tetapi jangan dimasukkan di dalam hati dan pikiran kita. Yang harus kau masukkan, yang harus kau percayai, yang harus kau lihat adalah kebenaran firman dulu. Nomor 1 harus diutamakan. Kalau tidak, saudara akan menjadi takut. Saudara akan jadi bingung, apalagi di layoff. Dan saya mengatakan buat saudara, hari ini hampir semuanya 98% nggak ada yang di layoff. Yang kehilangan kerjaannya 1-2, tapi itu pun dapat sokongan lagi, saudara, dapat sesuatu yang diberkati dalam hidupnya mereka di lain pihak. Saya mengatakan buat saudara hari ini, kenapa? Karena firman itu tidak pernah berubah. Yesus itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetap ada pada saudara. Yang sekarang menjadi pertanyaan adalah kita tidak pernah konsisten ikut Tuhan. Apakah saudara tidak pernah mengalami zaman Tuhan? Saya rasa setiap orang punya mengalami zaman Tuhan, bukan?
Saya yakin dan percaya saudara akan melihat kasih Tuhan yang luar biasa yang di dalam hidup saudara masing-masing. Kenapa kita tidak bisa konsisten mempercayai Tuhan sampai hari ini? Kita tidak bisa melihat, oh lebih besar, lebih kecil. Buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Semua buat Tuhan itu kecil. Kenapa? Allahmu besar. Makanya firman Tuhan mengatakan, roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh dunia. Nah, praktekin dong sekarang. Iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Makanya kita harus mempercayai firman itu 100%. Kalau saudara bisa mengerti ini, saudara akan luar biasa. Coba buka lagi di dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat ke-11. Yesaya 55 ayat 11 mengatakan apa? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita ini mau percaya firman atau enggak? That's it. Itu your choice. Hidup adalah pilihan, saudara. Kalau saudara mau melihat kasih Tuhan, saudara mau melihat mujizat Tuhan, saudara mau lihat lawatan Tuhan, hari ini saudara harus belajar firman Tuhan. Saudara harus konsisten, saudara harus mempercayai. Kalau saudara tidak bisa konsisten ikut Tuhan, mempercayainya agak repot, saudara, untuk melihat anugerah Tuhan yang besar. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, belajarlah semakin hari lekat dekat akan Tuhan. Semakin hari mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Why? Karena dia berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi akan berhasil. Kalau saudara percayain, saudara konsisten, saya yakin dan percaya kau sehat walafiat. Kau tidak akan sakit, kau tidak akan kekurangan. Sebab Allahmu Allah yang luar biasa. Kenapa? Nih, bukan di dalam Keluaran 23. Saya buktikan, saudara ya, Keluaran 23. Makanya kita ini seringkali lebih berminat dengan cellphone kita, Facebook kita, TikTok kita, pembicaraan kita dengan orang, tapi nggak pernah membuka Alkitab, nggak pernah baca Alkitab. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Nih, saya buktiin, saudara. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada apa? Kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati apa? Roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Saya ulang lagi nih, saudara. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Saudara harus beribadah, saudara harus baca Alkitab, saudara harus berdoa, saudara harus worship, saudara harus menyembah Tuhan, saudara harus puasa. Itu yang harus saudara lakukan. Sekarang apa yang kita lakukan? Nggak ada sama sekali. Dalam 24 jam, kita lebih mengutamakan daging kita, kegiatan duniawi kita. Padahal Tuhan mau saudara hidup di dalam firman. Tuhan mau saudara baca, buka, renungkan firman dengan baik. Supaya saudara melihat janji Tuhan dalam hidup saudara. Supaya saudara melihat apa yang dikatakan Tuhan benar ya dan amin, alfa dan omega. Amin, saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara, kalau kita ini hanya anggap Tuhan sebagai tukang ledeng, ya agak susah. Tukang ledeng, tahu saudara tukang ledeng? Jadi kalau saudara butuh, saudara panggil. Kalau tidak butuh, saudara nggak panggil. Jangan harap saudara akan melihat janji Tuhan yang besar di dalam kehidupan saudara. That's the key. Makanya Tuhan ngomong di Ulangan 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu. Tuhan akan buka jalan dan saudara tidak akan kekurangan. Dia akan berperang untuk saudara, saudara diam saja kata firman Tuhan. Kalau saudara bisa mengerti ini, is wonderful. Kalau saudara bisa mengerti ini, saudara akan melihat apa yang dikatakan Alkitab itu ya dan amin, alfa dan omega. Saudara harus takut sama Tuhan daripada manusia. Nih, saya cerita sedikit nih, saudara ya. Dan saya dah lama tidak ketemu sama Pak Beni, ya. Nah, saya cerita sekali, mungkin sudah baru tahu. Kalau saya hitung mungkin ini kejadian setahun yang lalu atau bulan Februari tahun lalu. Februari atau Maret. Waktu saya membawa perjamuan, mengangkat perjamuan, hampir saya lewat, saudara. Hampir saya meninggal. Kenapa, saudara? Karena waktu saya mengangkat itu semuanya gelap semua.
Jantung saya sudah nafas saya ini berjalan, jantungnya sudah berhenti. Tapi saya masih jalan. Dan saya sudah gelap semuanya. Dan apa yang terjadi, dan ada beberapa orang berkata, wah ini pasti jatuh nih Pak Rudi, pasti jatuh. Waktu mengangkat perjamuan nih, waktu tubuh memimpin perjamuan. Dan waktu angkat tubuh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Dan tiba-tiba ada suatu suara berkata, aku bisa bunuh kamu hari ini, aku bisa menyembuhkan kamu hari ini. Dan saya berkata, Tuhan angkat saja aku dah. Kenapa saat itu saya sakit, kedua kaki saya tidak operasi. Saya pertahankan iman saya mempercayai kebenaran firman Tuhan, saya pasti bisa jalan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dan suara itu berkata, jika kamu mati hari ini, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? You not done yet. Kita ini, waktu saya dengar itu, dan saya berkata, Tuhan, mulai hari ini, aku akan melayani Kau sepenuh hati. Karena waktu itu, saya masih kerja 100% untuk cari nafkah, untuk keluarga kami. Saya memberitahu buat saudara, hari ini, justru yang saudara takuti itu Tuhanmu, yang bisa membawa kamu ke neraka dan ke surga. Bukan yang kamu takutin orang yang ada di dunia ini. Dia nggak bisa membawa kita masuk neraka atau surga, saudara. Saudara harus percaya firman ini. Kalau saudara bisa mempercayai firman ini, saudara lihat apa nanti yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saudara akan melihat lawatan Tuhan, zaman Tuhan luar biasa dalam hidup saudara. Saudara betul-betul akan melihat perkataan firman Tuhan di Keluaran 23:5 itu jadi kenyataan. Dan air minumanmu dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengahmu. Sungguh saudara, sampai hari ini loh. Sampai hari ini. Saya tidak pernah sakit kecuali kaki, saudara. Semua menyarankan untuk operasi. Tetapi saya tidak mau operasi sama sekali. Dan saya ada di kursi roda, saya pakai roller, saya pakai stick, dan hari ini saya bisa berjalan. Sekalipun belum 100%. Kenapa? Karena saya percaya, saudara. Ibadah nomor 1 di dalam hidup saya. Mengutamakan Tuhan. Sadar bahwa Tuhan itu yang bisa memasukkan kita ke surga maupun neraka. Mulai hari ini, saya mengajak saudara yang ada di worship center, saya mengajak saudara untuk sama-sama mempercayai firman lebih lagi. Jangan keadaan dan kondisi, percayalah saudara untuk uang, Tuhan akan cukupin, Tuhan akan buka jalan. Pegang aja firman itu Keluaran 23:25. That's it, cari beribadah. Makanya hari ini kalau saudara semua lihat, apapun yang dibangun gereja, enggak kepake semua kan? Ini suatu ujian buat kita. Bagaimana pergaulanmu dengan Tuhan? Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Inilah yang harus kita koreksi. Inilah yang harus kita sadarin. Sampai di mana kita sama Tuhannya? Apa kita lebih banyak cari uang? Apa kita lebih banyak dengan urusan dunia? Atau kita lebih banyak bergaul dengan Tuhan? That's the time we change. Kalau kita tidak bisa berubah, it's danger. Saya tutup dengan Yesaya 55 ayat yang ke-10. Yesaya 55 ayat ke-10 dia ngomong gini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Ia tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 10 mengatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Ini berarti Tuhan memperhatikan kehidupan manusia yang sungguh-sungguh dari Dia. Tuhan akan memelihara kehidupan manusia yang betul mengutamakannya Tuhan. Dan yang kedua, Dia mengatakan, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Berbicara, Dia akan memberkati hidup kita, saudara. Tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir. Dan yang ketiga, Ia memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Istilahnya Tuhan cukupkan semua kebutuhan saudara. Yang sekarang yang menjadi problem dan masalah kita, karena kita tidak tahu firman, kita malas baca firman, kita malas melakukan firman. Maka dari itu, saya mengajak saudara, kita harus bertindak dan merubah cara hidup kita. Jangan seperti dahulu. Harus berubah dari sekarang. Mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Mohon maaf nih saudara ya. Kita worship di rumah, worship dengan sungguh-sungguh. Jangan ke sana, jangan kemari, tidak bisa fokus. Kalau kita di gereja baru kita fokus. Jangan, di rumah pun saudara harus fokus. Saat saudara memanggil Tuhan, saat saudara menyembah Tuhan, saudara harus fokus akan Tuhan. Hargai hadirat urapan Tuhan. Seperti saya katakan pada jemaat juga di Merdeka Center.
Kamu harus fokus. Jangan sepelekan Allahmu. Dia Allah yang hidup, Allah yang bisa membawa kamu ke surga dan ke neraka. Hargai. Kalau kita menghargai Tuhan, maka Tuhan akan lebih menghargai kita. Nah, saya tutup dengan satu ayat, saudara, yang dimana ini tentang doa Hizkia. Yang pertama, kita harus betul-betul mengerti bahwa ibadah itu akan memberkati kita. Dan dia akan mencukupkan hidup kita, dan kita akan dipelihara hidupnya. Itu ibadah. Ibadah itu bukan hanya di gereja, di mana saudara ada dan berada. Saudara harus ibadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hargai, respek akan Tuhan. Maka kamu akan melihat buah tanganmu berhasil. Apa yang kau lakukan tidak akan jadi ekor, selalu akan jadi kepala, dan selalu diberkati Tuhan. Kenapa? Kamu respek. Mau di rumah kek, mau di mana kek, kamu berkhusus menghadap hadirat Tuhan. Itu yang namanya ibadah. Jangan ke sana, ke sini, minum dulu, makan dulu. Lah, saudara, bagaimana caranya? Kita tidak menghormati Tuhan. Yang kedua, doanya doa seperti Hizkia. Saat dia dikepung dengan Raja Asyur, yang datang adalah seorang Sanherib, yang ngomong, kamu harus tunduk, kamu harus menyerah, kamu harus istilahnya itu, tidak bakal bisa menang lawan aku. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia datang kepada Tuhan. Kalau saudara buka di Yesaya 37 ayat 17, 33 sampai 36. Kau buka untuk menyikat waktu yang ada. Apa yang terjadi? Dia ngomong sama Tuhannya begini doanya. Tuhan, lu lihat, kamu dipandang rendah sama Raja Asyur. Kamu tidak bakal bisa sanggup melawan dia. Kamu tidak bisa membebaskan aku dari tekanan Raja Asyur. Apa yang terjadi? Tuhan buat secara luar biasa. Hasilnya, Yesaya 33. Saya ingin mengajak saudara melihat. Yesaya 33, buka saudara, itu hasil doa. Makanya saya mengatakan doa itu jangan bosen. Doa itu harus mati-matian, doa itu harus sungguh-sungguh. Cari Tuhan secara konsisten. Maka kamu akan melihat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu. Yesaya 37 ayat 33, Yesaya 37 ayat 33. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Jadi kalau boleh katakan, saya mengatakan buat saudara Yesaya 37 ayat 33, kalau saya boleh mengatakan, virus itu tidak bisa dekat sama kamu, saudara. Kenapa? Karena kamu rajin ibadah. Kamu respect akan Tuhan. Kamu takut akan Tuhan. Dan saya mengatakan buat saudara juga, hari ini virus itu mau dekat aja, dah kabur, dah mati duluan, saudara. Mungkin saudara akan berkata, loh itu kok banyak pendeta yang mati. Loh pendeta mati karena waktunya sudah habis. Pas kebetulan aja waktunya waktu COVID. Ngerti ya saudara ya, memang sudah tanda tangannya, sudah kontraknya sudah habis saat itu. Ya nggak bisa diperpanjang. Dia malah bahagia, dia adalah orang yang martir. Dia mempertahankan imannya sampai akhir. Dia percaya Yesus sampai akhir. Dia bisa melayani Yesus sampai akhir. Kenapa? Karena kita selalu berpikiran yang positif, tidak pernah negatif. Karena negatif tidak membawakan keuntungan apa-apa di dalam kehidupan kita. Sedangkan kalau kita mempunyai pikiran yang positif, saudara akan melihat apa yang dikatakan firman selalu positif dan tidak pernah negatif. Dia selalu mengangkat saudara untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Makanya Hizkia juga berkata kepada Tuhan, inilah Tuhan doaku, inilah masalahku. Apa yang terjadi? Tuhan selesaikan itu. Ayat 36. Keluarlah malaikat Tuhan, kalau Yesaya 37 ayat 36. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang mati belaka. Lihat, Tuhan yang akan berperang untuk saudara. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Sama seperti firman Tuhan berkata, semakin saudara memberi, semakin saudara diberi. Kalau saudara bisa memberikan yang terbaik di dalam hidup saudara kepada Tuhan, saya yakin dan percaya saudara akan sukses. Dan kejadian ini, kalau saudara lihat di YouTube, di mana Tuhan pakai saya untuk bernubuat dan memberitahu saya pada tanggal Desember dari awal sampai akhir, itu saya khotbah berseri. Yaitu apa? Visi tahun 2020 itu hidup dengan Tuhan itu dengan rasa. Jangan asal saja, dengan rasa.
Kalau saudara punya rasa sama Tuhan itu lain kita, saudara. Punya hubungan yang akan intim. Kita seringkali tidak punya rasa. Dan Tuhan berkata tahun 2020 sampai 2021 itu akan getting worse. Akan terjadi yang sesuatu hal yang luar biasa yang tidak pernah kita ngerti, saudara. Dan itu terjadi loh, saudara. Saudara tanya, dan ini ada jemaat mereka satu juga yang bergabung bersama-sama di NWC. Saya memberitahu buat saudara hari ini, kenapa Tuhan berbicara seperti itu? Saya tidak tahu, yang saya tahu Tuhan ingin menyelamatkan anak-anaknya yang setia kepada Tuhan. Tuhan ingin memberitahu kepada kita semua bahwa ibadah itu perlu, karena ibadah itu sungguh-sungguh akan menyelamatkan saudara, memberkati saudara, dan membuat saudara dilepaskan dari malapetaka. That's the key. Amin, saudara. Jadi saya memberitahu buat saudara pada malam hari ini, di hari ulang tahun ini, pesan saya yang nomor 1, sesuai dengan tema sebagai pemenang, beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan, pakai rasa. Amin, saudara. Dan yang kedua, jangan pernah berubah, tetapi tetaplah engkau menyembah Tuhan sampai terakhir, sampai nafasmu itu berhenti. Berdoa, jangan pernah berhenti. Apa yang dilakukan Hizkia dikepung, rajanya besar, rajanya kuat. Tetapi apa yang dibuat? Dia percaya sama Tuhannya bahwa Tuhannya itu lebih besar dari masalahnya. Dan akhirnya diluputkan. Musuhnya pada mati semua, saudara. Ratusan ribu. Hal yang sama. COVID belum nyampe saudara, dia akan lari. COVID belum nyampe saudara, sudah mati, saudara. Sekali lagi saya katakan buat saudara, saya bukan again. Saudara silakan cuci tangan. Saudara tidur dengan baik. Saudara ikutin aturan pemerintah. Tapi saya memberitahu, itu tidak jaminan saudara bebas dari COVID. Yang membuat saudara bebas dari COVID adalah ibadahmu, doamu, tubuh dan darah Yesus. Itu yang membuat saudara bebas dari COVID. Kalau kau percaya Yesus, kau konsisten dengan kepercayaanmu, dan kamu tidak bimbang dengan apa yang kau percayai, kau lihat lawatan, jamahan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang kau perbuat sungguh memberkati banyak orang, dan saudara menjadi salt and light, di mana saudara ada dan berada. Kenapa saudara tampil berbeda? Sebab engkau anak-anak Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati, selamat anniversary. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Benny bersama istri untuk bisa berkesempatan untuk melayani. Tuhan memberkati. Saudara, seperti firman Tuhan dikatakan malam hari ini, jangan takut apapun juga. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan yang besar, yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini sempat takut, khawatir, dan cemas, percayalah Dia El Shaddai, Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan akan memberikan roh keberanian buat hidup kita. Saudara yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran, percayalah Tuhan akan sanggup tolong kita. Mari jemaat yang ada di rumah-rumah, kita angkat tangan kita bersama-sama. Saya minta Pak Rudi Gunawan akan berdoa untuk kita semua. Kita mengangkat tangan, kita berdoa bila roh keberanian, kita berdoa supaya roh ketakutan disingkirkan. Dan kita punya iman yang dahsyat. Silakan Pak Rudi. Kami berdoa Tuhan melalui live streaming ini. Jika ada umatmu yang rasa takut, ingatkan Tuhan pernah menolong mereka. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang membuat batas bumi ini. Tuhan yang create segala isi dunia ini. Uriapa sunnamaku rata santa karuna. Biarlah cinta kasih-Mu boleh turun atas mereka yang sungguh-sungguh mau menghargai iman kepercayaannya. Dan dia mempercayai Yesus Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hamba percaya, angkat semua orang ketakutan ini dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat mereka mengerti akan firman. Buat mereka mempercayai firman utuh. Maka mereka akan lihat buah tangan pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka, dan mereka betul-betul diberkati, diangkat, dan tidak ada lagi ketakutan, sebab Tuhan lebih besar dari masalah mereka, Tuhan lebih besar dari COVID, Tuhan Allah yang sanggup membuat segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan hamba berdoa, diberkatilah jemaatmu yang ada di Philadelphia, yang di bawah hambamu ini Pak Benny bersama istri. Tuhan, lawatamu terjadi, jamahanmu mengalir, supaya mereka terbuka dan mujizat terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka semakin hari semakin kuat, dan imannya diperkokoh, dan mereka akan melihat campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan besar terjadi pada umatmu yang ada di Philadelphia. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.